الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر مبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semua, pegangan pedoman untuk kita semua. Salam cinta, salam rindu kepada kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali salawat jamaah Allah akan ganjar 10 untuk kita semua. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra. Barang siapa berselawat kepada kata Nabi, maka Allah akan berikan ganjaran berselawat kepadanya 10. Maksudnya apa? Allah akan ampuni 10 dosa-dosa kecil kita. Satu kali kita selawat, Allah akan mudahkan 10 urusan kita. Satu kali selawat, Allah akan selesaikan urusan dunia kita. Maka perbanyaklah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Masya Allah, ketika saya masuk di masjid ini, Masya Allah, saya keliling-keliling ceramah. Saya melihat semakin kesini semakin ada kemajuan. Jamaahnya semakin maju. Nah, pada saat muadzin melantunkan azan di awal Ramadan, juga beberapa jamaah umrah saya lihat ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, azannya Masya Allah seperti Madinah. Saya langsung teringat di Masjid Nabawi. Barakallah muadzin. Masya Allah. Ditambah lagi saya sudah kenal lama teman dengan beliau, Masya Allah. Memang terkenal bacaannya tadi diambil seperti qiraah di Mekah Al-Mukarramah. Maka tidak salah masjid kita semakin ramai. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Masya Allah pengurus masjid, jazakallah khair, ya Ustaz Ali juga yang telah ketua panitia masjid Ramadan. Kalau seperti begini dihadirkan, insya Allah semakin ramai. Ya, semoga insya Allah akan bertambah keberkahan untuk kita semua. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah menjadikan bulan Ramadan itu lebih mulia dibanding bulan-bulan lainnya kecuali Allah telah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dan juga Allah telah memberikan kabar gembira untuk kita. Ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Kecuali ada Al-Qur'an di dalamnya. Maka inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan kepada kalian sebagai petunjuk yang paling benar. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat. Dan juga memberikan kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, anna lahum ajrun kabir. Sesungguhnya bagi mereka itu pahala yang sangat besar. Dan kalau kita melihat jamaah sekalian dirahmati Allah, ini kita tanyakan diri kita. Dari awal Ramadan sampai saat ini, Ramadan setengah sudah berlalu. Berapa ayat yang sudah kita baca? Berapa ayat Al-Quran yang sudah menusuk hati kita, bahkan merubah tingkah laku kita di Ramadan ini? Sebagaimana sahabat-sahabat terdahulu, Abu Bakar As-Siddiq, kita angkat kisahnya Umar bin Khattab Al-Faruq. Umar sebelum masuk Islam jamaah itu sangat benci dengan Islam. Bahkan ada kisah Umar mendeklarasikan ketika melihat Islam sudah mulai tersebar secara sembunyi-sembunyi terdengar oleh Umar. Umar lantas teriak, "Lau kana aslama himar Umar, fala yuslim Umar." Kalau seandainya keledainya Umar masuk Islam, Umar tidak pernah akan masuk Islam. Allah Akbar. Hidayah belum masuk jamaah. Bahkan tatkala Umar kembali dari Mekah setelah berburu jamaah, dia membawa pedang. Lantas ada kafir Quraisy yang samperin Umar. Umar, ente mau kemana? Saya ingin membunuh Muhammad. Dengan emosi Umar mengatakan seperti itu. Orang kafir tadi dengan senyum, Umar, kembali ke rumahmu, kembali ke sana. Sesungguhnya adikmu Fatimah binti Khattab itu sudah masuk Islam. Dengan heran tambah lagi emosinya Umar kembali dan menuju kepada rumahnya Fatimah binti Khattab. Tatkala menuju rumahnya Fatimah,
didapatkan saudarinya dan suaminya sedang mengkaji surah. Tatkala itu Umar sekejap ya, mendengarkan lantunan ayat Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, wahai Muhammad, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu sebagai beban untuk kamu, illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Al-Quran itu sebagai pengingat bagi mereka yang takut. Tiba-tiba Umar masuk dan memukul dengan emosi kepala saudarinya Fatimah. Lantas darah yang menetes di pelipis matanya Fatimah membuat hatinya Umar fakta sudah dan bertanya, saudariku, adikku, tadi saya mendengarkan sesuatu dari kamu, coba ulangi, biarkan saya membaca. Namun Fatimah mengatakan, wahai kakakku, berwudu dulu, mandi dulu, baru kamu bisa membacakannya. Ketika itu Fatimah mengulangi Al-Quran yang tadi bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa yang terjadi? Hatinya terhujam jamaah. Hatinya Umar yang tadinya keras menjadi lembut jamaah. Hatinya Umar yang tadinya ingin membunuh Rasulullah menjadi cinta kepada Nabi SAW. Lantas Umar mengatakan kepada adiknya, bawa saya kepada baginda Nabi SAW. Kemudian singkat cerita dibawa ke Baitul Aqam. Di sana ada Rasulullah dan para sahabat senior. Tatkala Umar dengan emosi masuk, dikira ingin membunuh Nabi. Hamzah langsung berdiri, wahai Umar, kalau kamu ingin keburukan, maka sungguh saya akan meninggal kepadamu lebih dulu. Namun kalau ingin kebaikan, maka saya akan persilahkan. Namun dengan lemah lembut Rasulullah menyampaikan kepada Hamzah, biarkan, kita akan mendengarkan. Ternyata Umar menyampaikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Allah Akbar. Beberapa ayat saja jemaah. Maka ini ya, kita bertanya lagi kepada diri kita, berapa ayat yang kita baca pagi, siang, malam, apakah itu telah merubah hati kita? Bukankah Al-Quran ketika kita baca, bahkan mendengarkannya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau dia membaca itu akan menjadi tenang. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, zadatuhum imana. Ini tanda-tanda orang beriman. Ketika dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, bertambah keimanannya. Maka ini introspeksi bagi diri kita semua di pertengahan Ramadan. Besok kita memperingati nuzul Quran. Bagaimana Nabi memperingati nuzul Quran? Dalam hadis Abdullah bin Abbas, kana Jibril ya'ti fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran. Setiap malam dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Jibril datang setiap malam bulan Ramadan. Ini cara Nabi memperingati nuzul Quran, jemaah. Apa yang dilakukan? Membaca dan mengkaji Al-Quran. Maka dari itu singkat saja jemaah, momen nuzul Quran ini jangan sampai terlewatkan. Kita duduk, kejar momen ini. Khatam Al-Quran, kaji Al-Quran, minimal kita melaksanakan satu surah saja. Satu surah saja kita amalkan, insya Allah ini akan menjadi hujjah di hadapan Allah. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran,